Hai teman-teman, di sini kami kelompok 2 ingin memaparkan salah satu tugas teori mikroekonomi kami yang berjudul Permintaan, Penawaran, dan Harga Keseimbangan. Sebelum kita memulai videonya, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Yang pertama itu ada Apriani Yuta Barat, yang kedua ada Marsanda Siburian, yang ketiga ada Twin Liju Sitanggang, dan yang keempat ada Yohana Sitanggang. Permintaan. Sugiarto menyatakan permintaan diartikan sebagai jumlah barang oleh pasar yang berasal dari asumsi bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan. Dengan adanya kebutuhan ini, maka terciptalah permintaan barang pemenuh kebutuhan manusia. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan menggambarkan hubungan antara harga suatu produk atau jasa dengan jumlah yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu atau ceteris paribus. Ini biasanya diwakili oleh kurva permintaan yang menunjukkan hubungan invers antara harga dan jumlah yang diminta, atau semakin tinggi harga, semakin rendah jumlah yang diminta, dan sebaliknya. Hukum permintaan. Hukum permintaan atau the law of demand pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut, di mana hubungan tersebut berbanding terbalik, yaitu ketika harga meningkat atau naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta meningkat. Fungsi permintaan individu. Fungsi permintaan individu menggambarkan hubungan antara harga suatu produk dan jumlah yang diminta oleh individu pada tingkat harga tertentu. Contohnya, jika harga beras turun, maka jumlah beras yang diminta oleh individu akan meningkat karena lebih terjangkau bagi mereka. Sebaliknya, jika harga beras naik, permintaan individu akan cenderung menurun karena harga menjadi lebih mahal. Perubahan jumlah yang diminta. Perubahan jumlah yang diminta adalah perubahan dalam jumlah barang atas jasa yang diminta oleh konsumen sebagai respons terhadap perubahan dalam faktor-faktor selain harga. Contohnya bisa berupa perubahan dalam pendapatan, preferensi konsumen, harga barang lain, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian. Misalnya, jika pendapatan seorang meningkat, mereka mungkin akan membeli lebih banyak barang mewah seperti perhiasan atau mobil yang lebih mahal. Atau jika harga barang pengganti turun, seperti harga susu turun, maka konsumen mungkin akan beralih dari minuman lain ke susu. Perubahan permintaan. Perubahan permintaan adalah pergeseran keseluruhan kurva permintaan ke kanan atau kiri sebagai respons terhadap perubahan dalam faktor-faktor selain harga. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan perubahan permintaan antara lain yaitu yang pertama, ada perubahan dalam preferensi konsumen. Misalnya, jika ada tren baru yang membuat produk lebih diminati, permintaan akan meningkat. Sebaliknya, jika preferensi konsumen berubah terhadap suatu produk, permintaan bisa menurun. Yang kedua, perubahan dalam pendapatan. Jika pendapatan konsumen naik, permintaan untuk barang normal bisa meningkat. Sementara permintaan untuk barang inferior bisa menurun. Yang ketiga, perubahan dalam harga barang terkait. Harga barang pengganti atau barang pelengkap yang berhubungan dengan produk tertentu dapat mempengaruhi permintaan produk tersebut. Misalnya, jika harga pengganti turun, permintaan untuk produk utama bisa menurun. Yang keempat, ada perubahan dalam harapan. Jika konsumen mengharapkan harga produk akan naik di masa depan, mereka mungkin akan meningkatkan permintaan saat ini untuk menghindari harga yang lebih tinggi nanti. Dan yang terakhir, perubahan dalam faktor-faktor lain. Misalnya, perubahan dalam demografi, tren populer, perubahan regulasi pemerintah, atau kejadian tak terduga lainnya bisa mempengaruhi permintaan. Kurva permintaan pasar. Kurva permintaan adalah suatu grafik yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dan jumlah atas barang atau jasa yang diminta. Bentuk umum kurva permintaan turun dari kiri atas ke kanan bawah, sebagaimana dapat dilihat pada gambar tersebut. Sesuai dengan hukum permintaan, kurva permintaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kurva permintaan individu dan kurva permintaan pasar atau agregat. Kurva permintaan individu merupakan kedudukan titik-titik yang menghubungkan berbagai harga suatu komoditas dan kuantitas komoditas yang dibeli oleh setiap individu. Kurva permintaan pasar atau agregat merupakan penjumlahan permintaan individu atas suatu barang dan jasa dalam berbagai tingkat harga.
Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, di dalam penawaran ini terdapat faktor yang mempengaruhinya seperti harga barang itu sendiri, biaya produksi, tingkat teknologi yang digunakan, harga barang pengganti, dan juga jumlah penjual atau produsen. Nah, harga suatu barang selalu dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran barang tersebut. Oleh karena itu, teori penawaran terutama menumpukan perhatiannya kepada hubungan di antara tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Di dalam penawaran terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada fungsi penawaran. Konsep penawaran digunakan untuk menunjukkan perilaku para penjual di suatu pasar. Nah, fungsi penawaran antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen memiliki hubungan positif atau berbanding lurus. Nah, sebagai contohnya ada penjual minyak goreng. Di saat harga naik, maka penjual tersebut menjual stok minyak goreng untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, para penjual harus mampu menyediakan jumlah barang pada berbagai tingkat harga. Maka dapat disimpulkan, fungsi penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara kuantitas suatu barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga, dengan asumsi ceteris paribus, yaitu faktor lain dianggap tetap. Pada sepanjang suatu kurva penawaran menunjukkan perubahan harga dan kuantitas yang ditawarkan. Poin yang kedua ada hukum penawaran. Seperti yang kita ketahui, bahwa hukum penawaran itu berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh para penjual. Nah, sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan para penjual. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Pada hukum penawaran ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi, dan bagaimana pula keinginan untuk menawarkan barangnya tersebut jika harganya rendah. Poin yang ketiga ada perubahan jumlah yang ditawarkan. Perubahan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual pada periode tertentu akibat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran disebut sebagai perubahan penawaran. Perubahan yang ditawarkan sebagai akibat perubahan harga terjadi pada kurva penawaran. Poin yang keempat adalah perubahan penawaran. Pergeseran pada kurva penawaran terjadi jika salah satu atau lebih dari faktor yang dianggap konstan di dalam fungsi penawaran mengalami perubahan. Perubahan arah pada kurva penawaran dapat ke kiri atau ke kanan tergantung pada hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan faktor yang mengalami perubahan tersebut. Di poin yang kelima ada kurva penawaran pasar. Kurva penawaran pasar menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan oleh para produsen di pasar pada berbagai tingkat harga dengan asumsi ceteris paribus. Pada kurva di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin tinggi. Penentuan harga dan kuantitas keseimbangan. Suatu pasar akan mengalami keseimbangan atau equilibrium jika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta dan tidak ada kekuatan internal yang menyebabkan perubahan. Apabila keseimbangan tersebut sudah dicapai maka cenderung tidak berubah. Secara geometris, keseimbangan terjadi pada saat kurva penawaran berpotongan dengan kurva permintaan pasarnya, atau dapat ditulis dengan QE sama dengan QD. Analisis akibat perubahan permintaan dan penawaran. Perubahan atas faktor-faktor lain di luar harga yang mempengaruhi permintaan dan penawaran akan menimbulkan perubahan harga keseimbangan. Ada 4 kemungkinan perubahan atau pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Yang pertama itu ada permintaan bertambah, yang dimana kurva permintaan bergeser ke kanan. Yang kedua ada permintaan berkurang, yang dimana kurva permintaan bergeser ke kiri. Yang ketiga ada penawaran bertambah, yang dimana kurva penawaran bergeser ke kanan. Dan yang keempat ada penawaran berkurang, yang dimana kurva penawaran bergeser ke kiri. Perubahan pendapatan dan selera yang dapat menggeser fungsi permintaan akan membawa konsekuensi. Apabila pendapatan meningkat, maka fungsi permintaan bergeser ke kanan, konsekuensinya adalah keseimbangan konsumen akan berubah. Pada kurva penentuan harga dan kuantitas keseimbangan di atas, dapat dilihat di mana kurva permintaan menurun dari kiri atas ke kanan bawah, dan kurva penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas. Di saat kurva tersebut bersinggungan, maka tercapailah titik equilibrium atau keseimbangan. Pada kurva analisis akibat perubahan permintaan dan penawaran, dapat dilihat di mana kenaikan pendapatan telah menggeser keseimbangan dari harga P0
menjadi P1 dan telah menggeser kuantitas yang diminta dari Q0 ke Q1. Akibat kenaikan pendapatan, maka harga keseimbangan meningkat dan jumlah yang diminta juga meningkat. Kenaikan jumlah yang diminta sebesar Q0, Q1 juga dapat terjadi karena adanya penurunan harga sampai P2 sebagai akibat kenaikan penawaran. Oleh karena itu, perubahan jumlah yang diminta dapat terjadi karena kenaikan harga yang disebabkan oleh kenaikan pendapatan konsumen dan dapat pula terjadi karena perubahan harga sebagai akibat kenaikan penawaran. Analisis keseimbangan dan ketidakseimbangan. Permintaan tercipta karena perilaku konsumen, sementara penawaran tercipta karena perilaku produsen. Apabila terjadi kesepakatan tentang harga dan kualitas yang akan dibeli oleh konsumen dan yang akan dijual oleh produsen, maka tercipta titik potong antara fungsi permintaan dan penawaran. Bisa dilihat pada kurva ini, yaitu apabila harga berada di atas PE, katakanlah pada P1, maka pada fungsi ini jumlah yang ditawarkan lebih besar daripada yang diminta. Jumlah yang ditawarkan sebanyak Q1, sedangkan yang diminta hanya sebanyak Q0. Keadaan ini hanya akan menyebabkan harga akan turun sampai dicapai keseimbangan. Dalam kenyataannya, keadaan yang dihadapi oleh permintaan dan penawaran tidak sesederhana yang diuraikan di atas. Artinya, keseimbangan bisa terjadi sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa kasus yang dapat dituduh harga terlalu mahal. Bisa dilihat pada kurva. Apabila kita membuat produk yang terlalu mahal, maka posisi kurva penawarannya seperti gambar di atas, yang dimana tidak ada perpotongan. Pada gambar di atas, tampak bahwa produk yang dibuat hanya akan dijual pada harga P1. Apabila tidak seharga tersebut, maka produk tidak akan dibuat. Jadi, penawaran produk adalah OP1S. Misalkan, permintaan konsumen hanya mampu membeli paling mahal pada harga P2, maka keseimbangan akan terjadi pada P2 dengan kuantitas sebanyak 0, barang bebas. Nah, kondisi lain yang menarik untuk diungkapkan ialah apabila keseimbangan terjadi pada harga sama dengan 0. Bisa dilihat pada kurva. Pada kurva barang bebas ini, permintaan konsumen adalah D, sedangkan penawarannya adalah S. Keseimbangan akan terjadi pada kuantitas Q1 pada harga sama dengan 0. Hal ini menggambarkan bahwa barang yang diproduksi oleh produsen adalah barang bebas, sehingga mudah diperoleh tanpa harus membayar. Contohnya yaitu udara yang dapat diperoleh tanpa harus membayar kecuali di kedalaman laut. Ketidakstabilan. Penyesuaian fungsi di atas berarti harga menyesuaikan diri menuju tercapainya keseimbangan, tetapi ada kondisi tertentu yang menggambarkan ketidakstabilan menurut Walras. Bisa dilihat pada kurva, yaitu kurva di atas terjadi bila harga pada P1, maka jumlah yang ditawarkan lebih banyak daripada yang diminta. Karenanya, harga akan terus turun sehingga menjauhi posisi harga keseimbangan P0. Begitu pula apabila harga terjadi pada P2, maka jumlah yang diminta lebih banyak daripada yang ditawarkan. Akibatnya, harga akan terus naik dan terus menjauh dari posisi keseimbangan. Pematokan harga atau ceiling dan floor price. Apabila posisi keseimbangan yang akan terjadi pada tidak menguntungkan, maka pematokan harga menjadi realistis dan dapat dilakukan untuk melindungi produsen atau konsumen. Pada kurva pematokan harga ini, mekanisme pasar akan membawa harga mencapai keseimbangan pada PE. Apabila pada PE ini dipandang merugikan konsumen, maka perlindungan pemerintah sangat diperlukan, yaitu memakai kebijakan harga tertinggi pada P0. Konsekuensinya, kuantitas yang ditawarkan hanya pada Q0, sedangkan permintaan sebesar Q2. Maka, pemerintah harus dapat mencarikan jalan keluar bagi kekurangan permintaan sebesar Q0, Q2. Pengaruh pajak dan subsidi. Analisis lain yang berkaitan dengan keseimbangan permintaan dan penawaran ini adalah pengaruh pajak. Sebagaimana telah dimaklumi bersama bahwa pajak merupakan pengeluaran yang harus dibayarkan oleh produsen sehingga akan mempengaruhi fungsi penawaran. Pengaruh subsidi. Misalkan fungsi penawaran sesudah ada subsidi sebagai berikut. Fungsi penawaran sesudah subsidi P sama dengan
A tambah B, Q kurang S. Yang dimana fungsi permintaan yaitu P sama dengan C kurang DQ. Keseimbangannya akan menjadi S sama dengan D. A tambah BQ kurang S sama dengan C kurang DQ. Yang dimana QS sama dengan C kurang A kurang S per B tambah D. Yang dimana harga keseimbangan sesudah disubsidi akan menjadi PT sama dengan P kurang S, dimana P sama dengan C kurang D, C kurang A tambah S per B tambah D. Teori jaring laba-laba. Teori menjelaskan tentang penyebab tidak terjadinya keseimbangan sehingga harga terbentuk tidak pernah mencapai posisi yang diinginkan oleh produsen atau konsumen. Gambar teori jaring laba-laba bisa dilihat apabila produsen hanya mampu menentukan harga produk pada P0, maka barang tersebut jarang diproduksi melebihi kemungkinan permintaan. Surplus konsumen dan produsen. Daerah yang menggambarkan kesediaan produsen melepaskan barangnya disebut dengan surplus produsen. Sedangkan daerah yang menggambarkan kesediaan konsumen untuk membeli disebut surplus konsumen. Bahwa keseimbangan dicapai pada harga PE dan kuantitas pada QE. Sebenarnya produsen bersedia melepaskan barangnya pada harga di bawah PE, yakni dari mulai SO sampai PE, tetapi dengan kompensasi barang yang ditawarkan lebih sedikit daripada QE. Daerah PE, E, SO inilah yang disebut dengan surplus produsen. Secara matematis, luas daerah ini bisa kita cari dengan rumus berikut yang seperti ada pada gambar. Di sisi yang lain, sebenarnya konsumen juga bersedia membeli barang tersebut di atas harga PE dengan catatan bahwa barang yang akan dibeli lebih sedikit dari QE, yakni mulai dari DO sampai PE. Daerah DO, E, PE merupakan surplus konsumen. Secara sistematis, hal itu dapat kita lihat di gambar berikut. Elastisitas. Selain analisis keseimbangan dalam fungsi permintaan dan penawaran, juga dapat kita ukur berapakah perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhinya. Rasio yang mengukur perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhinya disebut elastisitas. Jadi elastisitas dapat diformulasikan sebagai berikut. Elastisitas sama dengan persentase perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan per persentase perubahan faktor yang mempengaruhinya. Elastisitas permintaan. Umumnya faktor yang sering dianalisis sebagai faktor yang mempengaruhi jumlah yang diminta adalah harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, dan harga barang lain. QX sama dengan V per PX I PY. Berkaitan dengan di atas, maka elastisitas permintaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu elastisitas permintaan atau harga, elastisitas pendapatan, dan harga. Elastisitas harga silang. Elastisitas harga sama dengan EP persentase perubahan jumlah yang diminta per persentase perubahan harga. Elastisitas pendapatan EI persentase perubahan jumlah yang diminta per persentase perubahan pendapatan. Elastisitas harga silang ES persentase perubahan jumlah yang diminta barang X per persentase perubahan harga barang Y. 2. Elastisitas penawaran menjelaskan perubahan jumlah yang ditawarkan sebagai akibat perubahan harga. ES sama dengan persentase perubahan jumlah yang ditawarkan per persentase perubahan harga. Cara menghitung elastisitas. Untuk menghitung nilai elastisitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menghitung elastisitas pada suatu titik tertentu atau elastisitas titik, dan kedua adalah menghitung elastisitas di antara dua titik atau disebut dengan elastisitas busuk. Dua cara dapat diuraikan sebagai berikut. Elastisitas, hubungan elastisitas dengan total pendapatan. Bahwa nilai elastisitas tidak semata-mata berdasarkan kemiringan atau slope suatu kurva, melainkan juga sangat bergantung pada titik tempat elastisitas tersebut dihitung. EP sama dengan DQ per DP dikali P per Q. Karena elastisitas bergantung pada slope, DQ sama dengan per DP dan titik rasio P dan Q, maka pada tiap titik sepanjang kurva permintaan mempunyai nilai elastisitas yang berbeda. Perhatikan data berikut.
dan berikut dalam bentuk grafik. Berdasarkan gambar di atas, bahwa titik-titik yang berada di atas titik E mempunyai nilai elastisitas lebih besar dari 1, sedangkan titik E sendiri mempunyai nilai elastisitas sama dengan 1, dan titik-titik di bawah titik E mempunyai nilai kurang dari 1. Berdasarkan nilainya, elastisitas dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, elastis, memiliki nilai lebih besar dari 1, yang kedua, unitari, memiliki nilai sama dengan 1, dan yang ketiga, inelastis, memiliki nilai kurang dari 1. Untuk memperkuat argumen bahwa nilai elastisitas tidak hanya bergantung pada kemiringan kurva, melainkan juga sangat bergantung pada titik yang dihitung, akan diuraikan lebih lanjut berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Apabila alasan di atas benar, maka kita tidak dapat menyimpulkan secara tergesa-gesa bahwa kedua kurva pada gambar berikut tersebut mempunyai elastisitas yang berbeda. Walaupun secara kasat mata dapat kita lihat bahwa kemiringan kedua kurva di atas jelas berbeda. Untuk lebih jelasnya, mari kita mencoba menguraikannya dengan menggunakan angka. Misalnya terdapat dua fungsi permintaan yang mempunyai slope yang berbeda sebagai berikut. Fungsi permintaan A sama dengan P20 dikurang 0,5Q atau Q sama dengan 40 kurang 2P. Fungsi permintaan B sama dengan P sama dengan 20 dikurang Q atau Q sama dengan 20 kurang P. Pada nilai P sama dengan 10, nilai kuantitasnya adalah QA sama dengan 40 dikurang 2 dikali 10 sama dengan 20, QB 20 dikali 10 sama dengan 10. Jadi koordinatnya adalah A 20 10 dan B 10 10. Turunannya adalah fungsi permintaan A sama dengan Q sama dengan 42P dQ per dP sama dengan min 2. Fungsi permintaan B Q sama dengan 20 kurang P dQ per dP sama dengan min 1. Elastisitas masing-masing, titik A sama dengan dP dikurang dQ per dP dikali P per Q sama dengan min 2 dikali 10 per 20 sama dengan min 1. Titik B, dQ per dP sama dengan P per Q sama dengan min 1 dikali 10 per 10 sama dengan min 1. Jadi dua fungsi permintaan yang mempunyai slope berbeda akan mempunyai elastisitas yang sama pada ordinat yang sama, atau dua permintaan yang mempunyai slope berbeda akan mempunyai elastisitas yang sama pada harga yang sama. Hal tersebut di atas berlaku juga untuk fungsi penawaran, bahwa elastisitas penawaran tidak hanya bergantung pada slope atau kemiringannya, akan tetapi juga bergantung pada tingkat harga saat elastisitas tersebut dihitung. Sekian dari video kami, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share.